Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, mari kita mulai duduk ibadah kita ini dengan memuji nama Allah, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Karena Bapak Ibu pada hari ini diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat iman, Islam dan ihsan. Buktinya Bapak Ibu hari ini bangun pagi mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid ini. Semoga sholat subuh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang kita dengarkan yang isinya menyentuh dan menggugah, inspirasi kita semuanya bisa diamalkan oleh kita untuk kehidupan sehari-hari. Shalawat salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang Allah mengutusnya memberikan rahmat, kesempurnaan, kasih sayang kepada manusia, jenisnya kayak apapun manusianya, warna kulitnya seperti apapun modelnya, selama dia mau mengikuti Nabi, maka Nabi berjanji orangnya adalah umatnya dan dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan ngaji kita kitab Minhajul Muslimin, babnya baru ya. Nanti di ujung aja Pak Arif ya. Di ujung aja Pak Arif ya. Tidak apa-apa kan Pak Arif? Nanti kita akan doakan di ujung. Babnya baru, judulnya Al-Adab ma'a Rasulullah SAW. Bab yang keempat, adab bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Yashkurul muslimu fi qararati nafsihi biwujubil adab al-kamil ma'a Rasulullah SAW wa dhalika li asbabi at-taliyah. Wajib bagi orang Islam menetapkan di dalam dirinya untuk beradab yang sempurna. Jadi jangan cuma beradab, tapi harus beradab yang sempurna bersama dengan Rasulullah SAW. Alasannya karena banyak sekali. Jadi kita ini wajib menanamkan dalam diri kita, disuruh beradab, berakhlak, berhubungan, berkomunikasi yang sempurna dengan Nabi. Alasannya karena disebut di dalam Al-Quran banyak sekali. Nomor satu, alasannya Bapak Ibu, Annallaha ta'ala qad awjaba lahul adab ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, mereka wajib beradab kepada Nabi. Wa dzalika bi sharhi kalamihi azza wa jalla. Bapak nanti tengok beberapa ayat ya. Ini alasannya karena dalam firman Allah banyak sekali yang menyatakan hal tersebut. Nomor satu, surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului apa yang ada di hadapanmu dari Allah dan Rasulnya. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mendahului ngomong, makan, duduk dan seterusnya, mendahului Allah dan Rasulnya. Biarkan Allah dan Rasulnya duluan, baru Bapak Ibu. Allah dan Rasulnya disebut duluan, baru Bapak Ibu. Itu ada. Ayat ini Bapak Ibu ditulis di makamnya Nabi Muhammad di Madinah. Di atasnya begitu, 3 ayat ini ditulis turun 1, 2, 3 ditulis semua. Alasannya biar orang yang datang ke makam Nabi itu paham betul bahwa yang didatangi ini adalah yang disebut oleh Allah, sejajar dengan Allah, orang mulia, bukan orang biasa. Bukan. Nabi Muhammad itu orang sangat mulia, bukan orang biasa. Kalau bahasa syairnya gimana Bapak Ibu? Muhammadun bashar laisa kal basari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Beliau itu seperti intan mutiara di antara bebatuan hitam. Jadi kita ini hitam, Nabi itu mutiara, bersih, bersinar, bercahaya. Itulah Nabi Muhammad. Sehingga Bapak Ibu tidak boleh, yang pertama adalah mendahului firman Allah dibandingkan dengan apapun. Jadi kalau Bapak mau ngomongin pekerjaan, coba tanya sama Al-Quran dulu, tanya sama Nabi dulu. Kalau Bapak Ibu mau nyari istri, coba tanya sama Allah, tanya sama Nabi dulu. Gitu loh. Pokoknya Allah Rasulnya dulu ya Bapak Ibu. Nah, belakangan kita ini baru-baru ini ngomongnya gini, iya ya, Al-Quran kok nyuruhnya begitu, Nabi nyuruhnya begini. Setelah kita begini gitu, nggak dari dulu. Misal
Nabi nyuruh Bapak Ibu kalau nyari pasangan hidup itu syaratnya ada 6 untuk suami ya. Kalau istri kan nyari suami cukup ada 4 syaratnya. Bapak Ibu udah hafal syarat itu? Belum, tapi kan udah punya cucu kan? Nah, itu kan menarik tahu. Syaratnya ada 6, belum tahu, tapi udah punya cucu lah. Berarti kan mendahului Allah dan Rasulnya tuh. Emang syaratnya 6 apa Ustaz? Ya, dalam hadis Sahih Bukhari kan disebut Bapak kalau mencari istri itu cari istri yang al-waduda al-waduda. Cari istri yang mau punya anak banyak, cari istri yang banyak kasih sayang tuh. Yang nomor 3, cari istri yang cantik. Nomor 4, cari yang nasabnya bagus. Nomor 5, cari yang nasab sama keturunan yang berbeda, jadi nasab secara keseluruhan. Terus yang nomor 6, cari yang agamanya paling hebat. 5 ini kalah dengan agama doang. Taribatnya ada. Pilih yang agamanya paling bagus, yang 5 itu kalah. Kadang-kadang Bapak pun ditukar semua. Yang 5 ada, yang nomor 6 nggak ada. Cantik, gitu. Mau punya anak banyak, terus nasabnya bagus, turunannya bagus, agamanya hancur bener boy. Tapi tetap aja kita nikahin. Akhirnya nikah ya ribet. Suaminya sibuk, nggak sempat ngajarin agama, duitnya banyak, belum diajarin agama. Akhirnya begitu. Istrinya tidak hebat, agamanya kan gitu kan. Sehingga bahasa-bahasa Nabi ini kalau terus dikerjakan, Bapak Ibu akan ketemu tuh taribat yadam, naik Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu dikasih tahu oleh Allah, tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya di dalam masalah apapun. Itu Bapak Ibu. Ini saya baca tafsir Ibnu Katsir gini Bapak Ibu. Kamu tidak boleh berdiri, ini kata Hasan Basri. La taqumu qabla ayyakumal imam. Wa la tad'u qabla du'ail imam. Gitu kan. Jangan kamu berdiri sebelum imammu berdiri. Dulu Nabi Muhammad kalau sholat itu Bapak Ibu, jamaahnya tuh masih anteng aja Bapak Ibu, enggak ada yang bergerak. Alasannya karena imamnya Nabi Muhammad SAW. Loh, kalau sekarang itu aneh kok Bapak. Imamnya masih ngadap ke kiblat, jamaah masih mulai kafir. Coba Bapak Ibu tanya itu dalilnya dari mana dah? Imamnya masih ngadap ke kiblat, jamaahnya udah pergi. Padahal imamnya masih ngadap ke kiblat. Ada lagi yang nomor 2 yang disebut Hasan Basri adalah janganlah kamu berdoa sebelum doanya imam. Jadi berdoa mendahului imam aja nggak boleh. Sekarang itu lebih aneh Bapak. Imamnya baca doa, makmumnya pergi juga. Imamnya baca doa, makmumnya nggak mau baca doa. Kalau gitu ganti imam dong. Gitu loh Bapak. Ganti imam. Imamnya dikasih SK dulu. Imam nggak usah pakai baca doa, nggak usah baca Quran. Begitu. Terus jadi imam apa kalau begitu? Nah ini karena dulu Nabi Muhammad Bapak Ibu, itu sahabat Nabi kalau Nabi Muhammad itu belum bergerak, sahabatnya tetap nggak bergerak. Akhirnya kan dari bahasa ini kan bisa ditarik kemana-mana tuh. Orang Madinah nggak berani makan korma sebelum Nabi Muhammad datang ke situ ngambil korma. Benar gitu ya? Kan ada hadisnya tuh. Orang Madinah itu tidak pernah panen korma sebelum Nabi Muhammad datang baca doa Allahumma barik, gitu. Bisoiha wa tijaratiha wa mutiha wa ziraatiha li ahli Madinah. Ya Allah, semoga Engkau berkahi panen, timbangan, perdagangan, aktivitasnya orang Madinah. Dan hadis ini berlaku sampai hari ini karena Bapak kalau baca Riyadhus Shalihin bolak-balik ketemu ini terus. Akhirnya Nabi setelah baca doa, Nabi disuruh ngambil korma, terus Nabi ketemu anak kecil, kormanya dikasih ke anak. Nabi baca doa, baru berani panen, Bapak hebat. Bapak Ibu kalau panen siapa yang diundang pertama kali? Panen duit, panen kelapa sawit, misalnya panen tebu, panen karet, panen apa aja lah, pokoknya intinya panen ya Bapak Ibu ya. Terus orang paling hebatnya disuruh baca doa dulu dan disuruh ngambil. Ini kalau bahasanya orang sekarang itu gaji pertama untuk orang tuanya misalnya gitu ya.
terus disuruh baca doa. Pertanyaannya, Nabi Muhammad itu pada waktu melakukan ini hanya sekali atau setiap kali panen kurma Nabi datang baca doa? Ternyata setiap kali panen suruh baca doa. Dan Bapak Ibu tengok, waktu Nabi ngambil kurma itu tidak satu pohon, Nabi tebang semua, dia bawa pulang. Nabi ngambil sedikit aja dan tidak dikonsumsi oleh Nabi. Ya, kalau Bapak Ibu jadi anak, orang tuanya suruh baca doa, lalu jangan suudon sama orang tuanya. Loh Pak, kalau gaji saya tak kasih terus sama orang tua saya, kan miskin aku Pak. Orang tua yang baik mana ada yang mau begitu. Dia cuma baca doa, anaknya kurang nombokin dia. Anaknya lebih nggak pernah dikasih tahu, itu di mana-mana. Orang tua mana ada yang berani minta apalagi ngambil. Walaupun hadisnya boleh kalau anak laki-laki kan, tapi nggak pernah. Saya belum pernah tahu itu. Bapak ibu saya itu kalau datang ke rumah saya, Maya Pak sampai boleh ngambil apa aja. Gak usah bilang sama saya, gak usah bilang sama istri saya. Ini semuanya boleh diambil. Gak pernah sampai hari ini dia ngambil TV, gak pernah. Motornya gak pernah. Gak pernah, mobil cuma satu dia mau diambil. Akhirnya Bapak ibu saya juga gak bisa nyopir, ya buat apa? Gak pernah. Loh artinya apa Bapak Ibu? Bahwa orang tua itu anggap aja simbolnya Nabi Muhammad. Nggak boleh mendahului orang tua, kan gitu akhirnya tau Pak. Nggak boleh berdoa sebelum doanya. Pokoknya nanti Bapak kalau sampai ke Madinah gitu deh, dibaca ayatnya bahwa sudah ngaji Minhajul Muslim, akhirnya akhlaknya hebat lah. Sampai-sampai Nabi Muhammad nggak pernah ada sahabat berani makan duluan sebelum Nabi Muhammad makan Bapak Ibu. Ada beberapa kasus lucu, ustadznya masih duduk, jamaah udah ngantri makan. Oh kemarin nggak apa-apa, kita belum ngaji ini Pak. Mulai hari ini masalah. Iya dong. Kesuwen lagi. Itu dulu pernah kejadian. Waktu saya ceramah di Sydney ya, saya ingat saya kejadian, mungkin saya udah pernah cerita belum. Saya masih ceramah, masih ngobrol sama tokoh masyarakat, itu orang Hindu itu udah ngantri panjang makan. Saya ambil mikrofon beneran Bapak. Saya ambil mikrofon Bapak Ibu. Maaf ya sebelum hidangannya dinikmati, Nabi kita kan satu, Nabi Muhammad. Allahnya juga satu. Terus agama kita juga sama, Islam. Undang-undangnya itu Bapak Ibu, kalau ada acara seperti ini, orang solehnya itu disuruh makan nomor satu, Nabi Muhammad. Loh, ada dalilnya Ustaz? Oh sampai ya ini kalau sempurna. Sudah berani ngambil makan kok baru nanya dalil, itu terlaluan tau. Hah? Bener tak? Sudah berani ngambil baru nanya dalil, keterlaluan Bapak Ibu. Saya bilang, Pak, Bapak kan katanya rajin ngaji di sini gitu. Katanya kenal Riyadhus Shalihin, karyanya Imam Nawawi. Ngaji Pak, ngaji tiap minggu. Emang belum sampai itu ada makan itu kan? Saya sih belum, saya tak kasih tahu. Nabi Muhammad dulu waktu mau perang Khandaq, ini perang Khandaq, gali parit di Madinah itu. Ada 70 sahabatnya Nabi gali parit, termasuk Salman, termasuk Nabi. Semua perutnya diikat pakai batu karena lapar semua. Lalu Nabi bertanya, teman-teman, ini kalau semuanya lapar begini bisa mati semua, kita rame-rame. Lalu Nabi bilang, ada yang mau bersedekah enggak? Oh saya Nabi, cuman sayangnya cuma gandumnya cuma 2 potong. Kalau buat makan 70 ya orang cukup. Ya sudah, tapi mau disedekahin enggak? Iya Nabi. Oke, undang-undangnya Anda ikuti ya. Silakan Anda pulang, Anda tutupin itu gandum. Satu, tutupin. Yang nomor 2, jangan pernah ada yang buka kecuali saya yang buka duluan. Nabi Muhammad maksudnya. Betul, Nabi yang buka. Yang nomor 3, biarkan saya yang nyuruh mereka makan juga. Kebayang Bapak. Akhirnya betul 70 orang yang habis gali parit makan gandumnya 2 potong. Ternyata masih lebih dan bersisa. Kenapa kok lebih dan bersisa? Nah, kita baca sarahnya. Ibnu Rajab, Ibnu Hajar yang mensyarahkan hadis ini, mereka bilang apa? Itu adalah mukjizatun min Allah Subhanahu wa taala.
Itu mukjizat dari Allah. Kalau hari ini bahasanya nggak boleh mukjizat, keberkahan dari Allah. Kenapa berkah? Karena undang-undangnya orang soleh diikuti, Nabi Muhammadnya diikuti. Coba kalau ini dibuka duluan, apalagi diambil duluan, insya Allah kurang itu kan. Tapi karena diikuti, benar. Terus berkah, manfaat, nggak ada penyakitnya. Bapak Ibu mulai hari ini hati-hati ya, kalau ada prasmanan di luar ini kuliah subuh, Bapak makan duluan, isinya penyakit semua. Ini jangan mentang-mentang yang dikasih soto sop iga yang Bapak terpotret kan, kasih sop iga gitu ya. Bapak Waluyo kemarin apa sate ya. Terus pokoknya daging-daging itu loh. Oh hati-hati Bapak Ibu. Kecuali kalau cuma nasi uduk mungkin nggak terlalu banyak resikonya lah Bapak. Tapi kalau yang daging-daging aduh serem. Mendingan janganlah Bapak Ibu. Saya sebenarnya pengen ngingetin Bapak Ibu, tapi belum ada kesempatannya. Sekarang kesempatannya Bapak Ibu. Harus begitu. Mulai hari ini tidak boleh Bapak Ibu. Kalau ada hidangan orang solehnya belum, Bapak duluan tidak boleh. Saya kalau diundang acara pernikahan Bapak Ibu, nggak suruh duduk di ruangan VIP itu. Kadang-kadang saya makan itu agak mikir, apalagi tempat duduknya nggak ada, jadi saya nggak makan. Saya belakang saja. Ya alhamdulillah saya hari ini kalau kondangan biasanya disuruh ya, rata-rata asal jamaah saya ya, kalau tidak sih nggak apa-apa. Nah itu penting Bapak Ibu, urusan makan ternyata harus ada aturannya. Gitu. Nah kenapa Pak begitu? Alasannya karena makanan itu hadir kan karena ada orang solehnya itu gitu loh Pak. Ini kalau nggak ada nasi ada sarapannya nggak? Nggak ada kan? Ada di rumah masing-masing. Akhirnya diadakan sarapan karena sudah ini satu paket, ada siraman rohani, ada siraman jasmani, satu paket. Ngaji dulu baru sarapan jasmani. Gitu loh Pak. Akhirnya orang-orang Sydney itu ditaruh piringnya Pak. Ditaruh, oh ustaznya duluan tuh diambil lah tuh ustaznya. Itu bagian dari sunnah. Ya ustaz kalau suruh ngantri bareng di belakangnya lagi, dan itu zamannya tega banget lagi. Oh ustaz di sini ustaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iki ngaji ini tetap nanti Pak. Aneh gitu ya. Ya bagi santri itu nggak menarik Pak. Bagi santri nggak menarik. Ya Bapak Ibu, ini misalnya di sini ada wali kota, ada ustadznya tetap nomor satu, Pak. Tidak boleh wali kota, Pak. Ustadznya nomor satu. Kalau saya di nomor 2 kan di wali kota, saya pergi, silakan dimakan. Dan saya tidak baca doa jelek, semoga makanannya berkah. Ngapain makan enak, udah sering kita udah, gitu. Nah ada lagi bencana, kalau itu saya namanya bencana di galaksi itu. Itu saya masih kuliah subuh. Yang ngaji di luar itu karena katanya alasan takut dingin. Itu saya masih ngaji, dia udah sarapan duluan. Wah itu bencana itu. Itu ngajinya belum sampai juga Pak Ibu. Belum sampai jalan Nakula ya. Saya ingat banget tuh misalnya ngaji pada duluan itu kira sarapan kok duluan itu gimana sih kata saya. Udah itu kita tuh dikasih sisa-sisa dulu Pak Ibu. Ya Allah Gusti lagi piye kata saya. Ya bolak-balik emang orang itu mungkin niatannya bukan nyari ilmu Pak Ibu. Wallahu a'lam. Sudah Bapak Ibu, karena Bapak Ibu yang sudah ngaji, ayatnya jelas pendek kok ya. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Bapak Ibu tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya untuk urusan apapun. Dahulukanlah Allah dan Rasulnya. Nah Rasul itu simbolnya orang soleh hari ini gitu loh Pak. Kalau Bapak Ibu pengen tengok ke Sulaiman itu kan yang bantu juga orang soleh Bapak Ibu. Karena orang solehnya punya tempat di situ. Dan ternyata orang solehnya yang hebat, bukan jinnya. Jadi jin kalah sama orang soleh. Kan gitu toh Pak. Jadi orang soleh itu dipentingkan untuk ngurusi negara. Jadi jangan dipentingkan untuk politik. Kalau ngurusi negara iya, bahwa orang soleh masih akan ngurusi negara dengan baik. Kalau itu orang soleh. Sudah. Nanti kalau sampai Madinah, Bapak Ibu kita ngaji lebih serius. Alhamdulillah saya sudah ngaji ini selesai sama Dr. Azhar Sampai waktu dulu saya kuliah S2 tahun 2006. Itu jadi kuliah satu paket, satu SKS. Kuliahnya tafsir surat Al-Hujurat. Ternyata isinya masalah
akhlaknya kita kepada Nabi, mulai dari awal sampai ujung semuanya ngomongin sama Nabi bagaimana gitu. Menarik Bapak ya. Mungkin dibikin ya kajian khusus surat Al-Hujurat mungkin ya. Nomor 2, masih surat Al-Hujurat ayat yang kedua, bunyi ayatnya Bapak Ibu, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mengangkat, mengeraskan suara-suara kalian melebihi di atas suaranya Nabi. Ngomong kenceng, volumenya lebih 1 digit dari suara Nabi, hapus pahalanya Bapak. Serem Bapak. Ngomong teriak sama Nabi, hilang pahalanya. Teriak sama Nabi, mencaci Nabi, menghina Nabi, hilang pahalanya. Sekarang Nabi Muhammad pengen digambarkan seperti apa Bapak? Sebutlah para ulama. Bapak Ibu berani nentang, bahasanya, benci, dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau dulu hilang pahalanya, kalau sekarang akan ditegur sama Allah. Jadi ulama itu, Nabi Muhammad itu, Bapak Ibu suaranya sama aja, tidak boleh, hilang pahalanya. Apalagi berani ngomong kenceng di hadapan ulama, waduh berat Bapak Ibu, berat, hapus pahalanya. Tafsir tekstualnya Bapak Ibu setelah sampai Madinah, ini ayat kenapa ditulis di makamnya Nabi Muhammad itu di atasnya Bapak Ibu pakai tinta emas, biar orang yang ziarah ke situ itu bener. Orang Islam yang berziarah ke makam sini, kalau ziarah jangan teriak-teriak, Assalamualaikum ya Rasul, tidak usah lah, disuruh pelan-pelan aja. Dari masuk bagus salam sudah baca sholawat, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Salatu wassalamu alaika ya Abul Terus sampai lubang kecilnya, puncaknya Bapak, Salamun alaika ya Nabiullah min jami' ikhwanina fi Indonesia wa khasatan jamaah Baitur Rahman Kemang Pratama 3 Bekasi Somali, Bekasi Barat gitu. Ya, dia sebut jamaah Baitur Rahman, maksudnya yang jamaah ke masjid, yang enggak jamaah yang enggak kenal. Artinya dia pakai salam serius, oh semuanya disalamkan sama Nabi. Apa pentingnya sih salam sama Nabi Bapak Ibu? Ternyata orang salam sama Nabi itu cuma nyari tiket 1 aja Bapak Ibu, biar Nabi Muhammad nanti waktu bersaksi itu nama Bapak Ibu muncul, ini benar umatku. Mana dalilnya? Dia sudah datang ke rumahku, itu aja. Sehingga Nabi Muhammad ngasih sama Bapak Ibu tulisan di situ, kalimatnya Nabi kan gini, man zara qabri yaitu wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang yang datang ke sini berziarah ke makamku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Di hadis yang lain ditulis juga pakai tinta emas, man sallama alayya raddallahu ruhi ila jasadi hatta yuradda salamuhum. Rawahu Tirmidzi, Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud. Siapa orang yang membaca salam di tempat ini juga, maka Allah mengembalikan ruh ke dalam jasad saya sampai saya jawab salamnya mereka. Bapak Ibu karena sudah ngaji semua, biar lebih yakin, kan ada Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa yang menghalangi Anda tidak mau mendengarkan panggilan saya? Padahal saya kalau manggil itu pasti baik buat kamu. Ini kan asbabun nuzulnya ketika ada sahabat Ali lagi sholat, Nabi baca salam dan dijawab, dipanggil gak datang, alasannya lagi sholat. Ternyata tafsirnya kan dia lagi sholat sunnah ya Pak. Padahal dipanggil Nabi itu wajib datang, gitu maunya Pak. Jadi kalau Bapak baca salam itu cuma nyari 1 kalimat aja, biar Nabi Muhammad nanti kalau bersaksi Bapak Ibu itu sudah muncul bahwa ini adalah umat saya. Buktinya apa? Sudah datang ke Madinah, sudah datang berziarah. Jadi ziarah Madinah itu wajib.
Gitu. Kenapa wajib? Karena bapakku ngaku umat Muhammad, itu aja. Jadi kalau ada orang salaman sama Nabi masuk surga, ngobrol sama Nabi masuk surga, nah sama ini logikanya bapak ibu ziarah ke Nabi juga ketemu surga gitu loh Bapak. Makanya ziarahnya agak mahal, harus pakai duit dan lain sebagainya kan gitu loh. Bapak ibu bayangkan yang pergi umroh kita patungan rame-rame itu, nanti dia akan dapat pahalanya besar sekali tuh Bapak. Gitu. Bapak ibu diyakini saja seperti itu. Alasannya apa? Karena orang ini mau berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dengan catatan cara ziarahnya benar. Ya sebagian orang ya mereka tidak pernah berani membelakangi Nabi. Jadi meninggalkan makam Nabi itu mundur balik gitu ya Bapak. Itu bagian dari adab. Ada juga yang habis begini langsung balik badan pelencing, babul bangkit, macam-macam lah etikanya tuh Bapak. Tapi saya lebih setuju yang berjalannya mundur ketika mau pamit sama Nabi Abu Bakar sama Umar, sampai mulianya Bapak. Nah, kalau orang Saudi kan bilangnya begitu, ziarah bas salam ala Rasul ruh. Padahal dia lagi pengen ngobrol sama Nabi, disuruh pergi ya. Makanya kalau ziarah mau nggak diusir, nggak usah deket-deket Bapak Ibu. Agak jauh dikit lah, biar ngobrolnya enak. Ya tau Bapak Ibu. Ini kadang-kadang kalau terlalu deket pakai pegangan pintunya ini kan diusir tau Bapak Ibu. Mendingan agak jauh lah. Lurus lubang kecilnya, baca salamnya serius, komunikasinya serius. Seakan-akan Nabi jawab salamnya kita dulu. Biarkan Nabi jawab lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya ummati, gitu. Bapak bisa membayangkan ya, ini kunci surga ada di Nabi loh, gitu. Kalau kunci surga sudah kita ngaji Bapak, tinggal Bapak meyakini. Jadi ngomong di atasnya Nabi itu menghapuskan pahala. Berarti kalau berziarah salah, maka akan menghapuskan pahala di ziarah. Gitu. Emang ada yang salah Ustaz? Loh ada. Teman-teman Syiah itu kenapa kok dilarang kalau pergi ke situ Bapak? Alasannya mereka tidak berziarah, tapi melaknat yang di sampingnya itu Abu Bakar semua. Makanya dia dilarang. Ngumpul-ngumpul sekarang dilarang. Ya tak bergerombol dilarang. Ada lagi orang yang berziarah dari belakang tembok juga dilarang. Karena pintu ziarahnya cuma satu, bagus salam, keluar babul bangkit, bukan di belakang tembok. Kalau belakang tembok itu menurut mereka itu orang Syiah. Gitu. Maka pasti dilarang. Nggak lama pasti dikejar sama askari gitu. Ya kalau ziarahnya ke dalam, nah ibu-ibu lewatnya dalam kan gitu Ibu. Nah kita kalau berziarah itu, bahkan para ulama Bapak Ibu yang mereka berselisih pendapat kalau kita datang ke Madinah itu sholat sunnah di Masjid Nabawi dulu atau berziarah dulu. Itu diperdebatkan Bapak. Sebagian ada yang nyuruh ziarah dulu kepada yang punya masjid, tapi sebagian ada yang nyuruhnya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid baru ziarah. Yang saya pilih, Bapak Ibu boleh beda dengan saya. Kalau saya ziarah dulu baru sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, itu pilihan. Yang tidak boleh itu pilih nomor 3. Enggak sholat sunnah tahiyatul masjid, juga enggak ziarah. Udah selesai. Emang ada orang di Madinah udah beli emas, udah beli baju, udah beli ini, belum ziarah. Piye itu katanya? Dia sudah bertransaksi bahkan di Madinah, tapi belum ziarah sama yang punya kota ini. Dia sudah beli apa-apa di Madinah, tetapi belum berziarah sama yang mendoakan sama Allah dari dulu. Madinah itu kan diberkahi karena doa Nabi. Madinah itu kan haram karena doanya Nabi. Masa kita belum datang sudah belanja misalnya gitu. Menurut saya itu paling salah. Jadi kalau mau ke Madinah Bapak Ibu datang dulu ziarah baru sholat sunnah. Bapak Ibu nggak setuju sama ini, sholat sunnah tahiyatul masjid dulu baru ziarah. Selesai, itu paling baik. Ya Bapak. Nah Bapak Ibu, kalau ayat ini dipasang kan berarti tujuannya pasti luar biasa. Karena dulu sahabat-sahabat Nabi ini ada yang kalau datang ke rumah Nabi teriak dari luar pintu, Nabi! Ini kalimat-kalimat kayak gini ini yang menghapuskan pahala Bapak Ibu. Woi, Ustaz, Kiai, Habib, mereka apa? Wah, ilah ngomongnya Masya Allah.
lah kalau ngomong sama ustaz, nanti keselak mati, repot sampai. Hati-hatilah. Sosialnya dia di bawah kita, ya. Strata pendidikannya, ya. Tetapi ngukurnya jangan duniawi semua. Sekolah, duit, pangkat itu duniawi semua, Bapak Ibu. Kalau di mata Allah itu bukan itu yang jadi ukurannya. Ayatnya bilang urusan takwanya, urusan paling banyak hafalannya, baru Bapak Ibu itu strata dari Allah SWT. Kalau dunia macam-macam nggak jadi ukuran kali Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu kalau sama ustaz udah deh yang baik-baik aja. Ya tahu Bapak Ibu. Jangan sampai benci ustaz. Apalagi ustaz salah imaman sedikit, pecat ganti ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Yang suka pecat-pecat ustaz itu insya Allah hidupnya dipecat sama Allah juga. Ini kok ustaz bentar-bentar dipecat. Jangan Bapak Ibu. Sudah ngasih ilmu, ya toh. Udah nggak pernah ada rumah dinasnya, nggak ada asuransinya, nggak ada ininya, main pecat aja. Allahu Akbar. Ada nggak masjid yang ngasih asuransi ke Ustaz? Belum ada sampai hari ini. Hari mati sendiri tuh Ustaz. Kira-kira begitu tuh. Kalau Bapak masih alhamdulillah kerja di kantor ada kesehatannya, kan gitu tuh Pak. Masya Allah Ustaz itu. Kasihan kadang-kadang ya Ustaz. Kalau saya sih bukan Ustaz, penceramah beda Pak. Kadang-kadang penceramah kadang jadi Ustaz. Baik. Jadi yang dihapuskan pahalanya kalau teriak-teriak itu apa? Amalnya hilang. Dan Al-Qur'annya lembut sekali, wa antum la tashkurun. Kamu tidak sadar. Kamu tidak tahu kalau amalmu itu hilang karena adabnya sama Nabi tidak pas. Akhlaknya sama Nabi tidak cocok. Akhirnya la tashkurun, pahalamu hilang. 2. Nomor 3, masih surat Al-Hujurat, tadi saya bilang ya 1, 2, 3 itu sepakat ditulis semua Pak. Nanti Bapak Ibu bacanya. Kalau nggak percaya santri dah. Nanti saya pernah baca ayat ini di atas makam Nabi Pak? Pernah benda? Nggak pernah Ustaz. Pernah lihat? Lihat Ustaz. Bisa baca? Kagak, itu bencana Pak Ibu. Ada tulisannya Arab doang sih Ustaz, cuman nggak bisa dibaca. Berarti nggak bisa baca Quran sampai ya. Udah itu datang ke Madinah, ya akhirnya nggak ketemu maknanya, ruhnya nggak muncul Bapak Ibu. Ini ditulis di atas makam sampai hari ini ditulis. Kenapa ditulis? Biar orang-orang ini bisa memuliakan Nabi. Udah itu doang. Biar orang-orang ini yakin bahwa Nabi Muhammad itu punya makom yang tidak sama dengan makom kita. Itu aja. Sehingga kita disuruh memuliakan. Surat Al-Hujurat ayat yang ke-3. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menahan, memelankan suara-suara mereka di hadapan Nabi, mereka inilah orang-orang yang diuji oleh Allah hati-hati mereka untuk mereka biar bertakwa kepada Allah. Kalau Bapak Ibu bisa menahan suaranya, tidak ngomong banyak-banyak, berakhlaknya baik, tidak pernah mendahului dan seterusnya, maka Bapak Ibu dapat apa? Maghfiratun wa ajrun azim. Ada ampunan, ada pahala besar. Jadi ziarah ke Madinah itu Bapak Ibu dapat ampunan. Mana dalilnya? Umroh satu, umroh yang lain menghapuskan dosa. Ziarah ke makam Nabi itu akan menghapuskan dosa. Kalau ziarahnya benar, sekali lagi kalau ziarahnya benar Bapak Ibu ya. Memang ziarah sama salam beda Ustaz, beda Bapak Ibu. Jadi kalau di Madinah ini ada salam, ada ziarah. Salam itu Bapak Ibu disuruh baca as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Atau pakai bahasa Indonesia lah, salamun alaika ya Rasulullah. Salam untuk Anda wahai Rasul. Salam untuk Anda wahai Nabi. Salam untuk Anda wahai bapaknya para fuqara dan masakin. Salam untuk Anda wahai Nabi pemimpin para mujahid dan mujahidah. Salam untuk Anda wahai Nabi pemilik kunci surga. Salam untuk Anda. Banyak kan itu Bapak Ibu tahu namanya Nabi ada berapa? 99 nama Nabi itu ada di situ. Bapak Ibu kalau masuk ke salam bawa handphone kita coba direkam aja. Sepanjang tembok dari Babu Salam sana, seret
sampai pakai itu yang bulat-bulat itu nama Nabi semua. Hadhihi asmaun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nama-nama Nabi Muhammad SAW 99. Jadi Bapak Ibu boleh baca salam. Assalatu wassalamu alaika ya Toha, assalatu wassalamu alaika ya Yasin, assalatu wassalamu alaika ya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu bagian dari nama Nabi ternyata. Ibrahim, Toha, Yasin, wah banyak. Ya Alhamdulillah Bapak Ibu pergi ke sana sudah tahu dua ya. Assalatu wassalamu alaika ya ayuhan Nabi, assalatu wassalamu alaika ya ayuhan Rasul, tahu dua. Masih ada 87 yang Bapak Ibu belum tahu. Pergi lagi Bapak Ibu. Mau diantrin apa kakak? Jangan yang jelasin saya perginya sama orang lain. Ya boleh dong Ustaz tersinggung. Ustaz ada keterlaluan ya. Yang ceramah kita, yang jelasin serius kita. Ketemunya di sana sama orang lain. Aduh pahit Bapak Ibu. Kan Ustaz jelasin ini yang nerima orang banyak. Iya paham, tapi maksud saya beliau dipilih-pilih. Iya ya, selama ini kok kita nggak pernah dapat informasi detail tentang ini ya. Gitu aja pilihannya Pak. Jadi jangan dipilih, oh iya di sana lebih murah 2 juta. Akhirnya ketika itu nggak berangkat. Karena dalilnya nyari yang murah, ya nggak makan. Udahlah, mau pergi umrah itu yang enak-enak saja. Lawannya ngaji sama kita sama saya. Misalnya pergi sama kita, Pak Mas Rian, harus begitu lah Pak Mas Rian. Ngurusin umrohnya Mas Yanto ini kan gampang, cuma WA doang. Dikirim WA, transfer duit, beres. Nggak perlu datang-datang, simple. Bapak Ibu kebayang nggak kalau saya daftar umroh dapat duit dari mana? Saya itu dapat duitnya karena saya bimbing. Jadi saya bukan sales Bapak Ibu. Karena saya di situ disebut pembimbing tetap, jadi nggak usah pakai sales. Jadi kalau ada orang daftar umroh, saya kirimin KTP-nya, diisu sama dia, suruh bayar, udah. Saya nggak ngerti apa. Nanti saya dapat ongkosnya, kita dihitung uang bimbingannya $5. $5 kali sekian banyak orang, itu aja. Ya Alhamdulillah, cukup buat beli mobil walaupun kurang-kurang dikit ya. Ya minjem sama jamaah biasa. Gitu. Jadi jangan dibayangkan bahwa umrah itu duitnya banyak kan. Uang bimbingannya yang dikasih ke saya. Jadi kalau saya bimbing, saya dapat duit. Kagak bimbing, ya saya nggak dapat apa-apa. Udah begitu. Makanya Alhamdulillah bimbing jamaah itu kebahagiaan, bahagiaan. Ya, bahagiaan. Ya siapa tahu Bapak Ibu nanti yang sudah pernah pergi umrah 20 kali, kali-kali pergi sama saya lah, apa bedanya itu aja. Kan sudah ada yang pergi ya Pak Waluyo dan Pak siapa? Pak Parlan yang pernah orang Fatindah, beberapa lah orang teman yang sudah pergi sama Fatindah. Ya udah, nanti Bapak Ibu kalau sudah sampai makam Nabi, ayat ini akan ditulis, dijelaskan betul-betul. Baik, ayat yang nomor 4 surah Al-Hujurat ayat yang ke-4 dan ke-5. Terus Bapak Ibu, ini Al-Hujuratnya akhlaknya baik sama Nabi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aksaruhum la yaqilun. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu Muhammad dari belakang kamarmu, kebanyakan mereka tidak punya akal. Kenapa? Masa manggil Nabi dari luar tembok? Masa manggil Nabi dari jauh? Masa manggil Nabi kayak manggil orang lain? Wah sini, loh ini Nabi Muhammad loh. Akhirnya ada apa ya istilahnya itu, kalau Bapak Ibu tabligh akbar itu kan biasanya ustadznya dijemput gitu ya. Itu sebenarnya bagian dari etika sunnah bener gitu. Ustadz itu dijemput aja gitu. Ini jangan ustadz besok datang, kok gampang loh Bapak Ibu. Kalau budayanya orang Betawi, Bapak Ibu mau ngadain acara yang diundang ustadz, Bapak Ibu nggak bawa parcel dulu, nggak mungkin tuh kayak datang. Ini budaya Betawi Bapak Ibu. Jangan bawa ke kemana, jangan. Kan nggak bilang budaya Betawi. Bapak ada orang Betawi, tunjuk jari dan Bapak harus bilang iya. Kalau kita mengundang orang Betawi, kiai kampung loh, suruh baca tahlil, dia datang udah bawa dulu parcel. Sudah bawa parcel, nanti hari hanya acaranya malam, pagi dia sudah disorong dulu.
semur, jengkol, semur udah disorot dulu, baru datang tuh Ustaz. Kalau nggak begitu dia pasti akan izin, nggak bisa datang. Hebat ya kata saya. Kadang-kadang saya mikir enakan jadi orang Betawi menurut saya. Istri saya sebenarnya sudah Betawi, Pak. Saya kan orang Jawa, Pak. Ya budaya-budaya begini nggak masuk di sekitar. Kecuali saya di kampung juga, memang begitu di kampung. Kalau saya disuruh ngisi dia datang, bawa kue, gitu. Ustaz, blablabla. Oh iya Bu, tapi saya nggak bisa datang. Tapi kan kuenya nggak dibawa pulang, Pak. Ya tetap aja ditaruh di situ kuenya, walaupun saya nggak bisa datang. Itu karena memuliakan tadi itu, gitu loh. Memang hari ini lagi gilirannya Ustaz dihebatkan, Bapak. Bapak jangan tersinggung lah, Bapak. Biasa aja, Bapak. Ini urusannya Ustaz jelas lah, Bapak. Jadi kalau manggil Ustaz jangan telepon, Ustaz kemarin ngomong apa? Loh, sampai ini kok sama Ustaz ngomong kenceng ini ya? Kalau sama Nabi Muhammad pahalanya hilang, kalau sama Ustaz berarti ya minimal kurang ajar lah, Bapak. Kalau Ustaznya kesel pasti bazar, ya Allah, kalau ada jamaah kayak begini semua dapat petunjuk, ya tak? Udah begitu, minimal begitu. Jadi kalau jamaahnya Nabi hilang pahalanya, Bapak. Bapak Ibu itu disuruh walau anahum sobaru, kalau mereka itu bersabar, hatta tahruja ilaihim. Nah sampai Nabi Muhammad itu keluar dari kamarnya, baru ketemu, baru bertanya, baru memanggil, itulah kana khairul lahum, lebih baik daripada manggil-manggil dari luar tembok, daripada manggil-manggil lewat pencet bel. Udahlah tunggu Nabi keluar. Makanya kalau ketemu orang soleh, setahu saya begitu, Pak. Bapak pernah datang ke pesantren, mau ketemu kayak gede gitu, tuh sekian jam kagak keluar. Bapak berani ketok pintu, kagak ada yang berani. Yang berani ketok pintu itu berarti nggak pernah ngaji, nggak pernah ke pesantren. Gak mungkin dia berani ketok pintu. Pak Kiai masih tidur, Pak. Bangun jam berapa? Wah nggak tentu, Pak. Kadang-kadang tengah malam, kadang-kadang sore, kadang-kadang pagi. Jadi saya nunggu sampai, ya terserah Bapak. Bapak mau ketemu ya silakan tunggu, nggak mau ketemu pulang aja. Penting amat nungguin sampai. Kira-kira kan begitu, Pak. Benar nggak, Pak? Kalau ketemu kiai, ya kayak gitu harus Bapak benar mandi. Ya mau kelasnya jenderal apa, atau kalau mau ketemu Habib Lutfi, harus nunggu, Bapak. Karena Habib Lutfi itu agak susah dijumpai. Bapak mau datang pakai bintang berapa atau agak susah ya. Soalnya sudah confirm setahun sebelumnya barangkali ya, jam sekian ini mau kedatangan. Lihat cerita. Nah kalau saya paham persis seperti ini, karena saya dulu pernah punya kiai yang dicari juga susah, ketemu juga susah, ya biasalah itu, Pak. Alasannya apa, Pak? Karena ini orang mulia, jadi sekali ketemu menyelesaikan masalah. Ini orang mulia, sekali Bapak bertatap muka, seumur hidup akan Bapak Ibu pegang, gitu loh, Pak. Sehingga sahabat-sahabat Nabi itu yang orang Badu, kalau datang ke Nabi kan sederhana nanya. Saya tanya satu hal, kalau dijawab, maka saya tidak bertanya sama yang lain. Nabi jawab, dia nggak akan pernah bertanya sama yang lain. Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 5, Surat An-Nur, surat 24 ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Wah, ini lebih hebat lagi nih Bapak. Kalian jangan pernah menjadikan doanya Nabi Muhammad di antara kalian sama dengan doa sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Beda. Doanya Nabi itu mutinun bil ijabah, mesti dikabulkan, wajib dikabulkan. Contoh, Madinah jadi tanah haram, itu doanya Nabi. Madinah diberkahi, doa Nabi. Baqi jadi makam yang lalu yang dimakamkan ahli surga, Nabi juga. Jadi Nabi baca doanya kan pendek, Allahumma gfir li ahli Baqi al-Gharqad, Rawahul Baihaqi. Ya Allah, tolong ampunkan semua jenazah yang dimakamkan di Baqi yang berbukit ini. Itu dulu. Ilmiahnya bagaimana? Orang yang dimakamkan di Baqi ketemu surga, bebas dari azab api kubur, pakai bahasa ilmiah. Oh iya ya, orang di Baqi ini nggak masuk surga, bagaimana bebas dari api neraka? Perharinya yang datang ziarah sekian juta, habis sholat subuh sekian juta,
Habis sholat asar sekian juta, antara duha sampai ini sekian juta, rombongan ibu dan rombongan yang lain-lain yang bareng-bareng itu kan. Kalau habis subuh kan dibuka masuk ke dalam, habis asar juga dibuka. Itu ilmiah. Tapi kalau Bapak Ibu dimakamin di Kemang Pratama jenazahnya, ya insya Allah agak banyak pertanyaan. Kira-kira dia bebas dari azab kubur apa enggak? Hitung-hitung aja sendiri Bapak Ibu. Yang ziarah berapa orang, terus bisa istiqomah apa tidak ziarahnya. Istri kita, anak kita yang kita pikirin tiap hari itu loh. Itu kalau kita mati, mereka bisa berziarah Bapak Ibu. Seminggu setelah kita mati. Minggu kedua mulai goyang. Minggu ketiga mulai lalai. Setahun lupa. Udah punya suami lain. Ya tak? Yang bapak-bapak sudah punya istri lain, masa masih mau datang ke sana lagi? Maaf ya mah, udah ada yang lain, besok saya udah nggak bisa ziarah lagi. Karena harus nemenin istri saya yang baru. Matang kan kita. Makanya Bapak Ibu kalau mau dimakamkan, pilih yang makam itu banyak orang solehnya, sehingga undang-undangnya tidak boleh dicampur Bapak Ibu. Makamnya orang kafir sama orang mukmin nggak boleh dicampur, harus dipisah. Dan ternyata di sini ini bener ya Bapak Ibu. Kayak Pondok Kelapa kan dibikin pisah tuh Bapak Ibu. Ada apa namanya? Ada jalan besarnya, yang di sini Muslim, yang sini Muslim, dipisahkan Bapak Ibu. Karena itu bagian dari bagaimana cara memisahkan yang satu diazab, yang satu dapat rahmat. Gitu. Jadi itu doanya dipisah pakai jalan itu gitu loh. Jadi tidak sama doanya Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu saya pengen bilang begini, kalau ada resepsi yang diundang itu orang-orang yang doanya hebat-hebat. Siapa Bapak Ibu? Ada anak yatim, ada ustaz, ada tokoh agama. Itu penting Bapak Ibu. Kadang-kadang lucu, ustaz habis baca doa nggak disuruh ke VIP, ya pulang saya. Ustaz nggak makan dulu, terima kasih, udah sering makan enak saya kalau ini. Ustaz jangan begitu, kalau nggak makan dulu, nggak apa-apa Bu, saya udah sering makan enak. Yang nyuruh makan di tempat umumnya nggak mau lah. Giliran doa kita nomor 1, giliran makan di nomor 200. Terima kasih banyak. Ya kalau ada ustaz sudah baca doa ya duduknya di VIP, selesai. Ini kok ustaz suruh lurus-lurus saja. Ustaz silakan. Oh terima kasih banyak. Ya namanya kan perang ngaji begitu aja. Nah Bapak tidak boleh mengundang ustaz, siapapun ustaznya Bapak ya. Ustaz sudah ditulis lah. Jadi kalau Bapak tulis ada jenderal, staf menteri, presiden yang duduk di VIP, teman kantor, direkturnya, vice presidennya, jangan lupa di situ ditulis ustaz. Nggak usah. Nggak usah. Kalau Bapak belum percaya sama agama, tapi kalau sudah percaya, Mariono baru ditulis. Ini urusan kepercayaan Bapak Ibu ngaji begini. Iya bangga sih. Carilah datanya, carilah sunnahnya. Doanya Mariono tidak sama dengan 1.500 undangan yang ada di situ, Pak. Gak percaya kita tes. 1.500 baca doa apa kalau nikah? Selamat menempuh hidup baru. Semoga bahagia. Semoga berarti saya Pak Yaptan jadi satu lah. Saya Pak. Yang baca Barokallah itu kita tanya, tahu nggak hadisnya roh siapa? Nggak tahu. Ustadznya tahu. Tahu riwayatnya kita tanya, sahabatnya siapa yang meriwayatkan? Tahu, ustadznya tahu. Dalam Bapak Ibu. Akhirnya 1.500 undangan itu ternyata yang menjadikan anak kita nikah ini berkah itu ada mungkin satu tadi itu. Cereng Bapak Ibu. Nembusnya langit Bapak Ibu. Oh ada orang bersihnya di sini. Masya Allah. Ini kadang-kadang dilupakan sama kita Bapak Ibu. Jadi ustaz itu hanya dibutuhkan pada saat orang mau sakaratul maut. Kalau undang ustaz, kenapa? Udah mau mati. Mati baru undang ustaz. Maaf, cari yang lain aja ustaznya. Terima kasih ya. Udah mau mati baru undang kita. Dulu waktu sehat kemana aja tuh? Ini kok ustaz kok diundang kalau mau sakaratul maut? Dulu kan ada hadisnya. Ada sih hadisnya sakaratul maut undang Nabi ada. Tapi yang lebih banyak itu undang waktu mau menikah Nabi suruh datang itu lebih banyak.
Ngundang waktu anaknya lahir, Nabi banyak. Bukan ada orang sakaratul maut Bapak Ibu. Oh Ustaznya nggak mau, cari Ustaznya. Sudah cari yang lain. Ya alhamdulillah nggak selesai juga masalahnya Bapak Ibu. Lah ini kan urusan doa itu tidak sama Bapak Ibu. Maka saya sering bilang, ya sudahlah Ustaznya nomor 2, yang nomor 1 orang tuanya dulu. Kalau minta doa itu sama orang tuanya dulu Bapak Ibu kita lah, itu loh Bapak Ibu. Karena doanya orang tua kita itu tidak pernah sama dengan doanya teman kita, saudara, nggak sama. Mereka itu ikhlas angkat tangan tiap hari, tidak pernah minta dikirimi sama kita, tapi mereka selalu berdoa. Dan kita bahagia betul, dan kita hebat hari ini itu karena mereka, gitu maksud saya. Jadi la taj'alu doa ar-rasul, ya kan? Kalau waktu kembali nggak sama, beda. Kenapa kok beda? Makanya tadi saya bilang, imam kita itu Bapak Ibu sudah hafid Quran. Mereka itu dapat lisensi dari Nabi. Keluarga VVIP-nya Allah. Bapak Ibu kalau bantu itu keluarga dari Allah, Bapak Ibu pasti akan dibantu. Bahasanya pakai pasti. 15 juta pakai diles Bapak Ibu. Malu-maluin Bapak Ibu. Enggak. 15 juta. Enggak usah. Bapak Ibu sampai sini, pulang sampai rumah, tolong duduk manis, serius. Bahwa ini adalah kesempatan. Imamnya Bapak Ibu itu penting. Saya merebut aja dinikahin Bapak Ibu. Apalagi dulu saya imam Bapak Ibu. Kalau perlu ditanya mau nikah di gedung apa Ustaz? Begitu. Siapa yang beli gedungnya, siapa yang beli gitu. Kalau mau dilis itu ini jangan cuma 15 juta udah ngelis. Ini jangan-jangan Ustaz ini ngomong 15 juta ini belum selesai, jangan-jangan Bapak Ibu. Masa nikah cuma 15 juta Bapak Ibu? Coba ditanya dulu serius lah Pak Eri. Lamarannya doang itu 15 juta. Baru lamarannya doang? Iya. Nah kan belum kan berarti. Udah ini ladang. Saya tidak membela Ustaz, saya tidak membela siapapun. Itu hanya bicara data-data agama saja Bapak. Ya Bapak Ibu yang percaya ya alhamdulillah. Yang gak percaya ya udah pura-pura diem aja lah. Bapak punya duit di rekening, Bapak Ibu tengok doang, gak usah dikeluarin, jangan. Nanti malah masuk surga kalau begitu. Udah diem aja. Cuma kalau orang pelit kan begitu Bapak Ibu, tengok rekeningnya duitnya banyak, menengai. Ya kan, meneng. Ya wis ra apa-apa. Memang orang kan beda-beda imannya Bapak Ibu. Masih belum percaya juga ini gimana ya? Baik Bapak Ibu. Udah bunyi belum sih? Sudah. Kok suaman pantesan Pak aku ra krungu-krungu kok Pak Heri sudah minum teh kok belum bubar sudah. Saya mau nganterin anak saya juga Bapak setengah 7. Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau sudah bunyi nggak dengar saya soalnya. Tapi Pak Heri sudah berani minum teh tadi sudah. Oh, sudah minum teh. Baru diceramahin kok minum teh. Udah lah, nggak apa-apa Bapak Ibu, kan baru teh nggak apa-apa Pak Ustaz. Semoga ada manfaatnya. Tolong dikasih batasan ngajinya sampai surat An-Nur ayat 63 tentang akhlak kita kepada Nabi Muhammad SAW. Terakhir, mari kita baca doa untuk jamaah.